Tuhan, berfirmanlah sekali lagi bagi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarnya. Kiranya Roh-Mu lah yang sungguh-sungguh melawat tiap-tiap kami, supaya firman-Mu berbicara kepada tiap-tiap kami, menjadi pedoman, menjadi terang bagi kaki kami ya Tuhan. Mari Tuhan berkatilah hamba-Mu dalam seluruh keberadaannya, dan berkatilah kami semua, supaya Roh Allah lah yang bekerja di tengah-tengah kami, supaya seperti yang Tuhan maksudkan, seperti itulah kami dapat menangkap, seperti itulah kami dapat mengerti, seperti itulah akhirnya boleh kami pegang dan kami lakukan dalam hidup kami. Mari Tuhan, enyahkanlah segala kuasa kegelapan yang mau menghancurkan, yang mau merusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, saya masih melanjutkan kitab Kejadian. Itu yang sudah saya gumulkan. Hari ini kita masuk Kejadian pasal yang kedua. Kita akan melihat ayat 1 sampai ayat 17. Kejadian 2 ayat 1 sampai 17 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dan dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkannya dan melakukannya dalam hidupnya. Tema kita hari ini masih sama dengan minggu yang lalu, dengan sebelumnya Ibu bawa, yaitu Tuhan Pencipta, masih di seputar itu. Dan di sini kita akan melihat 3 hal saja pada pagi hari ini.
Ya, hal yang pertama ya adalah bahwa dikatakan tadi di sini Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dan pada hari yang ketujuh dia berhenti. Dia memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Jadi kalau hari peristirahatan hari ketujuh, ada yang mengatakan itu Taurat gitu ya. Ya memang itu kemudian ada juga di dalam Taurat, tapi ini jauh lebih tua dari Taurat. Karena ini terjadi pada waktu penciptaan Allah. Saya rasa Allah tidak lelah, tetapi Allah memberikan contoh apa yang akan dilakukan oleh manusia. Bahwa manusia akan bekerja seperti Allah selama 6 hari. Dan pada hari ketujuh akan dikuduskan, akan berhenti. Jadi yang pertama kita lihat di sini adalah Tuhan bukanlah Tuhan yang malas ya, Tuhan adalah Tuhan yang bekerja, bahkan pekerja keras. Lihat 6 hari, sebanyak apa yang bisa dia kerjakan dalam 6 hari itu. Sangat banyak, mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Pasal 2 ini memberi keterangan lebih jauh tentang pasal 1 ya. Jadi masih ada di sini penciptaan manusia. Ya padahal itu sudah disebutkan di pasal 1 ya pada hari yang ke-6. Jadi ini adalah tambahan penjelasan yang diberikan oleh Tuhan tentang bagaimana nanti Allah menciptakan manusia. Kita kembali ke poin pertama ini dulu, Allah rajin ya. Allah pekerja keras. Allah bukan Allah yang malas. Allah bukan Allah yang mut-mutan. Ketika dia mood, dia kerja. Ketika enggak mood, enggak kerja gitu ya. Iya, kalau kita kadang gitu ya. Lagi mood, kerja. Lagi enggak mood, medem gitu ya. Medem ya. Mana kita lebih banyak? Istirahatnya atau kerjanya? Hah? Kerja lebih banyak? Adakah di sini yang tidurnya lebih banyak dari kerjanya? Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang enggak bekerja enggak layak untuk, tapi makan juga ya. Orang yang enggak bekerja enggak layak untuk makan. Iya, jadi kerja itu bukan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Karena ini masih pasal 2, belum jatuh ini ke dalam dosa. Allah bekerja, manusia juga disuruh bekerja, mengusahakan taman yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, ada 2 ekstrim soal kerja. Ada yang kerjanya over, kerja terus, nggak ada lagi waktunya istirahat. Istirahat itu dosa, gitu ya. Jadi nggak boleh istirahat gitu ya. Itu ekstrim. Tapi ada yang ekstrim kedua, ya istirahat terus, kerjanya sedikit. Ya, ini dua-duanya ini ekstrim, nggak cocok. Ini yang manapun ini nggak cocok ya. Yang cocok tadi adalah 6 hari untuk bekerja, ada 1 hari peristirahatan. Jadi ketika kami istirahat hari ke-7 nggak buka ladang ya, jangan merasa bahwa itu dosa. Ya, karena ada orang kalau asal berhenti kayak dosa gitu loh. Padahal Tuhan sendiri Tuhan yang ya memang dia luar biasa kerjanya. Tetapi dia juga Tuhan yang menguduskan hari ke-7. Tuhan yang memberkati. Enggak bekerja itu pun diberkati pada hari ke-7 itu. Karena hari ke-7 Tuhan memberkati tadi. Ya, hari ke-7 itu gitu. Ya, jadi ini saya rasa poin yang pertama. Saya yakin kita semua adalah orang yang bekerja, tapi apakah sudah maksimal? Karena kalau kita lihat Tuhan, dia bekerja sampai tuntas, sampai selesai. Kadang banyak kerjaan orang udah mulai ngobrol sama tetangga, cuciannya nggak jadi selesai. Kenapa? Karena udah ada gangguan di tengah jalan. Ya seperti itu ya. Ya, tapi itu di tempat lain ya, nggak di GKMI Kasih Anugerah ya. Kalau di sini semua ya rajin-rajin ya, bapak-bapaknya rajin ya kan. Anak muda kita juga rajin gitu ya. Iya.
Ibu-ibunya juga rajin. Amsal 31 bangun pagi-pagi ya kan, menyiapkan makanan untuk seisi rumahnya. Wah, mantap-mantap ya. Iya, bapak-bapaknya juga mantap-mantap. Iya, jadi pemimpin tadi ya. Iya, yang akan menentukan arah keluarganya. Iya, mengajari keluarganya firman Tuhan, istrinya dan anak-anaknya. Kalau belum ada anak, jemaatnya satu, istrinya, ya kan? Kalau iya enggak ada istri, ya setidaknya menjadi pemimpin atas diri sendiri. Tapi kalau udah bapak-bapak ada anaknya, anaknya bisa dipimpin ya. Iya, jadi kalau saya pikir-pikir Tuhan sampai hari ini juga masih bekerja loh. Iya, saya sudah pernah sampaikan tentang ini ya, soal galaksi-galaksi ini. Ya, kalau bumi ditentukan oleh Tuhan mengelilingi matahari, coba kalau dia keluar dari porosnya. Dia sekian pergeserannya lebih dekat dengan matahari. Melelehlah kita semua, panas. Kalau sekian lagi ya, lebih jauh dari poros yang sesungguhnya. Iya, maulah kita berjaket ria kapanpun kan gitu ya. Mesti pakai baju salju, baju tebal. Jadi Tuhan rajin sampai hari ini masih bekerja. Dari segi menatang bumi ini saja dia masih bekerja. Tapi dia juga masih bekerja di tengah dunia ini. Karena dia merindukan segala suku bangsa tadi bisa berkumpul di sorga. Iya, Eden yang terakhir, the last Eden. Taman Firdaus, surga. Tuhan mau dipenuhi oleh segala bangsa. Dia masih bekerja. Dan dia bekerja memakai manusia yang diciptakannya. Dia bekerja lewat segala situasi yang ada. Saudara-saudara, tidak ada yang terjadi di planet bumi ini uncontrolled gitu ya, tidak dikontrol oleh Tuhan. Semua yang terjadi Tuhan mengawasi. Ya, Tuhan masih bekerja dalam segala yang buruk juga untuk mendatangkan kebaikan, yaitu untuk membawa orang kepada keselamatan. Supaya lebih banyak lagi orang dari segala bangsa akan memakai baju putih di hadapan Allah, yaitu baju putih yang melambangkan darah Yesus yang menguduskan dari dosa. Baik, kita melihat poin yang kedua. Saya tidak bahas yang tentang air yang dari bumi, ya belum ada hujan, ya tapi air ya yang mendatangkan kabut di bumi, ya itu bisa membuat tumbuhan yang diciptakan Tuhan itu bertumbuh. Mari kita lihat ayat 7, kita lompat ke ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Jadi manusia terdiri dari dua bagian. Satu adalah materi, materinya adalah debu tanah. Jadi dari debu tanahlah kita dibentuk oleh Tuhan. Adam dibentuk oleh Tuhan. Lalu kemudian dia menghembuskan nafas hidup. Iya, nafas hidup ini apa gitu ya. Nafas hidup ini nafas yang membuat dia hidup. Kalau kita hubungkan ini dengan Mazmur 104, ketika Allah mengambil roh maka manusia mati binasa. Tapi ketika Allah mengirim roh maka manusia tercipta. Jadi kita melihat di sini ada nafas hidup ini adalah roh yang dihembuskan oleh Tuhan. Dan roh itu di dalamnya ada jiwa, yaitu pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Maka kita berbeda dari hewan, ya kita punya pikiran, kita punya kemauan, kita punya perasaan, emosi. Emosi maksudnya bukan marah-marah, tapi ada rasa bahagia, ada damai, ada sedih, itu perasaan, itu emosi ya. Iya, jadi kita diciptakan
dari dua unsur ini. Walaupun ada orang membaginya menjadi tiga, dia memisahkan roh dengan jiwa. Tapi saya secara pribadi, oleh karena di sini juga hanya disebut nafas kehidupan, ya, dan debu, ya, saya menyatukan roh dan jiwa. Karena ketika manusia mati, bukan rohnya aja yang diambil, jiwanya juga. Makanya kalau ada orang berpikir ketika orang mati, dia merasa dingin atau tidak, ya, dia nggak bisa lagi merasa, jadi nggak ada lagi dingin atau sumpek gitu, nggak ada lagi, nggak ada, iya kan? Kan sering orang bertanya gitu, di dalam itu gelap atau enggak ya, gitu kan? Iya, nggak ada lagi, karena seluruh, ya, baik pikirannya, baik kemauannya, baik perasaannya, termasuk di dalamnya indera, ya tidak lagi berfungsi. Jadi tidak ada yang merasa dingin tadi atau gelap atau bagaimana gitu, enggak ada. Karena yang tinggal, yang kita antarkan itu hanyalah tubuh materi yang berasal dari debu, dan kembalinya juga nanti kepada debu. Makanya ketika pendeta, ya, melakukan acara, dia mengatakan dari debu tanah engkau dibentuk, dan kepada debu tanah engkau kembali. Tetapi roh yang dihembuskan oleh Allah itulah yang diambil ketika hidup kita berakhir nanti di satu titik. Dan di dalam roh itu ada jiwa kita, maka ada memori daripada orang kaya itu, ya. Dia ingat ada 5 saudaranya di bumi. Walaupun dia tidak bisa lagi berkomunikasi, tapi akalnya, memorinya itu masih ada, mengingat bahwa dia punya saudara di bumi yang seperti dia, membaca firman Tuhan tapi tidak yakin-yakin, tidak bertobat, tidak sampai kepada keselamatan. Saudara-saudara, kita sering kali memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Itu untuk jasmani ini, siapa yang pernah lupa makan? Jarang, ya. Iya, pasti ingat, belum makan aku tadi, gitu ya. Ada yang pernah nggak ingat makan 3 hari? Hah? Enggak, ya? Berapa hari kamu nggak makan? Iya, paling-paling 1 kali hilang makannya, kan gitu ya. Untuk jasmani ini bukan makan aja, snack pun kami ingat. Iya, tapi untuk roh ini kamu ingat tidak? Kalau dahulu Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka masih relate, ya, berhubungan dengan Tuhan. Masih berhubungan dengan Tuhan. Jadi tidak miss, ya, tidak ada kehilangan hubungan antara mereka dengan Tuhan. Tapi kita yang lahir di luar Eden, roh kita tidak didiami oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan juga tidak. Iya, jadi kita membutuhkan Tuhan. Iya, jadi apakah kita menyadari itu, kan gitu ya? Apakah kita menyadari kita butuh hubungan dengan Allah supaya roh kita ini bisa berfungsi, supaya roh kita ini bisa melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau kita mengharapkan orang yang belum punya roh Allah melakukan firman Tuhan, nonsens, enggak bisa buat. Makanya semangat ada, surah-surah, niat ada. Nanti kulakukan gini. Tapi tanpa ada roh Tuhan di dalam orang itu hanya sekedar angan-angan saja. Itu tidak akan menjadi realita. Itu tidak akan menjadi kenyataan. Maka apapun ceritanya, yang pertama adalah berhubungan dengan Tuhan. Menerima Tuhan Yesus itu tidak ada tidak ada pilihan yang lain. Ini pilihan satu-satunya supaya roh kita ini kembali bisa, ya, melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan dalam hidup kita. Iya. Jadi kita benar-benar nggak boleh kosong, karena kalau
kosong siapa nanti yang menjadi pemimpinnya? Iya. Maka si gelap yang memang sudah mencari mangsa, dia yang berkeliling mencari orang yang dapat memang ditelannya. Ya kalau orang itu tidak punya Tuhan, apa susahnya bagi dia nelannya? Iya, maka sadar atau tidak sadar, tanpa Kristus kegelapan itu akan menguasai orang. Sehingga segala kecenderungan hatinya adalah kepada yang jahat. Iya, jadi kadang kita bilang, kenapa anakku ini gutul kali gitu kan? Kenapa? Kan dia jari dia dari kecil firman Tuhan. Tapi kapan dia pernah ya menerima Yesus dalam hidupnya? Iya, jadi kalau enggak ada Yesus dalam hidupnya, iya, siap-siaplah kita. Dia tidak akan mampu melakukan ya apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, enggak akan mampu. Bukan anak-anak saja, orang muda juga sama. Tanpa Kristus, walaupun cantik, walaupun keren, walaupun ada Alkitabnya baru dibeli, ya, walaupun baca juga, tapi tidak akan ada kekuatan tanpa relasi dengan Tuhan. Jadi jangan hanya perhatikan makanan jasmani ya. Karena hidup kita tidak hanya terdiri dari jasmani, ada roh, ada jiwa. Ya, makanan untuk roh kita, makanan untuk pikiran kita. Pikiran kita pun perlu diisi, tidak bisa 1 tambah 1 terus kan begitu ya. Jadi harus ada kita mempelajari hal-hal yang lain lagi ya, yang membangun kita supaya kita boleh ya menjadi lebih baik. Ada tadi kemauan. Iya, di luar Eden kemauan ini sudah gawat. Iya. Kalau dulu Allah berinisiatif gitu ya. Ya, Adam dan Hawa juga punya inisiatif di Taman Eden apa yang harus dikerjakan. Di luar Eden inisiatif ini ya, ini banyak yang hilang. Tapi saya melihat penemu-penemu itu ketika mereka memiliki hubungan dengan Tuhan, kreativitas itu muncul. Mereka menjadi orang yang kreatif. Mereka ingin menemukan ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Ini kan tanda-tanda kehidupan rohani. Maka orang yang gak hidup rohaninya gak ada kreatifnya. Di depan matanya pun ada yang mau dikerjakan, gak akan dikerjakannya itu. Karena mati, iya kan? Mati. Roh yang mati membuat kreativitas juga mati. Paling kreatifnya nanti ya kayak orang yang dilayani di lapas tebing tinggi, itulah kreativitas untuk apa? Ya untuk mengambil barang di rumah orang kan gitu ya. Ya ini kan bukan kreativitas yang membangun. Jadi kemauan ini gak ada. Iya, dari muda gak punya kemauan. Jadi ngapain dari muda? Capek nanti badanku. Gak ada orang capek mati. Saya memperhatikan anak-anak kita ini kan pulang gereja gitu. Ayo si Anu angkat apa buku-buku kita ya gitu. Capek, enggak suka aku sama kakak yang itu. Nanti aku disuruh-suruh. Dari kecil sudah kreativitasnya udah mati dari kecil. Enggak mau dekat sama dia. Kenapa? Nanti disuruh lagi aku. Jadi bagi dia disuruh itu adalah beban berat kali. Ini masih kecil lagi. Tambah tua ini kayak mana? Bisa membayangkan tambah tua dia kayak mana? Iya, makanya aku rasa orang Karo ini menikah mencari istri untuk pembantu ya. Supaya lepaslah dia dari tanggung jawab kemandirian. Tapi kalau kita di dalam Tuhan kan kita gak bisa begitu karena kita harus bertolong-tolongan untuk menanggung beban. Apa salahnya kalau yang satu masak, satu memandikan anak? Tapi kalau belum bertobat, tugas perempuan itu katanya. Inilah kalau mati tadi, rohani ini mati, jadi kita eksploitasi orang lah. Dibeli orang berapa perak harga orang Karo, supaya bisa cuci baju, ngurus semuanya. Dia kayak mana? Kurang bersih ini.
kurang enak ini. Ini di Kabanjahenya ini ya, di Medan nggak ada gitu ya. Bapak-bapak di sini ringan tangan semua untuk menolong keluarganya ya. Ini di Medan, kalau di Medan ringan tangan semua kerja. Ku sampati lah, iya pula istriku. Iya kan, dia udah capek nyiapkan anak-anak masakan ini supaya pakai bawa bontot kami kerja ke sekolah. Iya, ku bantulah, ku mandikan dia. Ini sudah punya kemauan yang baik, yang dikuduskan, yang berguna. Iya, makanya perempuan-perempuan ini pun kalau nggak ada Kristus, nggak ada kemauan. Baju kayak aku bilang tadi rendam pagi hari, sore hari belum selesai juga. Baju udah numpuk di situ. Melihatnya pun udah seram kita. Iya, bisanya sambil mengerjakan, menggosok misalnya, atau melipat. Ini enggak. Iya, jadi bertobat ini enak. Jangan pula menganggap menjadi beban bertobat karena jadi kreatif. Orang kreatif itu lama hidup loh. Yang enggak kreatif ini biasanya enggak terlalu lama. Kenapa? Ini logika kesehatan. Karena kalau enggak bekerja dia, coba kalian enggak pernah pakai tangan kiri, tangan kanan selalu. Mana yang kuat? Kirinya kayak mana? Enggak bisa. Kenapa? Karena ini jarang dipakai. Makanya pakai dua-dua. Kiri kanan dipakai. Yang ini yang mana bisa ya? Gitu ya. Seperti itu dia. Jadi otot ini kalau nggak dipakai, ini otot akan mati. Pelan tapi pasti, makanya orang yang berbaring terus gitu ya, itu akan menurun kualitas otot kecilnya itu. Iya. Dan lama-lama dia nggak bisa, makanya ototnya yang semakin tadi, karena kurang bergerak itu, otot itu semakin nggak bisa, akhirnya megang sesuatu pun jatuh. Iya. Jadi jangan berpikir orang malas akan lebih panjang hidupnya, enggak. Pasti lebih cepat mati. Iya. Walaupun soal nafas tadi adalah Allah mengambil roh maka manusia mati. Tapi adanya artinya dilatih seperti itu. Jadi jangan takut anak kita ini capek. Jangan takut. Iya, ngalah kelakap. Nah, itu namanya sayang-sayang apa itu? Iya, aku nggak tahu sayang apalah. Akhirnya nggak dilatih. Jadi dia hanya tahu sekolah, belajar. Hanya itu tahu. Ambil piringnya nggak tahu. Sudah SD mamanya masih menyuapi. Ini salah orang tua. Dosa orang tua. Iya, karena bukan firman Tuhan saja yang harus kita tanamkan sama anak kita. Tapi kemandirian hidup juga harus kita ajari. Jadi kalau kita nggak latih, dia takut kita, dia capek, mati nanti dia kalau dia capek, nggak ada itu. Maka dosa orang tua yang rajin adalah itu ya, kerajinan. Payah-payah situ udah kerjakan semua. Janahna jungut-jungut, gitu kan. Sampai malam bisa katanya. Kerjakannya semua. Dia pikir dia benar dengan begitu, dia salah. Iya, dia salah. Jangan ada mama ini nggak melatih anak merasa nggak berdosa ya. Iya, itu salah. Jadi harus juga kita latih. Harus kita latih. Jadi manusia tadi bukan tubuh saja ya, tapi ada apa? Roh. Jangan kamu kejar yang untuk tubuh ini saja. Ya, apa yang kejar untuk tubuh? Makan, apalagi minum, baju ya. Pakai walaupun 5.000 monza tapi tiap hari beli. Penuh lemari. Nah, untuk apalah itu semua? Kalau memang nggak dipakai, bagikan sama orang yang memerlukannya, kan jauh lebih baik ya kan? Iya. Jadi bukan untuk rumah, ya itu kan juga tubuh supaya nggak kena hujan, nggak kena panas seperti itu ya. Ya, bukan kita mengatakan kebutuhan tubuh tidak perlu. Ya, perlu. Ya. Allah pun memikirkannya kok. Kalau Allah hanya memikirkan rohani kan dia hanya kasih firman. Tapi kan dia ciptakan apa? Pohon-pohonan yang baik dan menarik. Iya. Itu kan berarti dia perhatikan kebutuhan fisik. Satu sungai
itu tadi menjadi 4. Berarti seluruh taman itu nggak mungkin kekurangan air. Iya kan, berarti Tuhan memperhatikan hal fisik. Tuhan memperhatikan di mana mereka tinggal. Iya, Tuhan memperhatikan kebutuhan fisik dari manusia itu nggak ada yang kurang. Bukan kebutuhan jasmani saja, kebutuhan apa juga sosialnya. Makanya nanti kita melihat bahwa Allah menjadikan temannya Adam, partnernya Adam, ya Hawa. Kalau manusia tadi bisa bukan makhluk sosial, kan dia nggak usah ciptakan Hawa, dia hanya ciptakan ya monyet, jerapah dan lainnya kan. Iya, tapi kan ini Tuhan ciptakan ya, karena dia makhluk sosial ya Allah, maka Allah memberikan ya temannya. Semua sebenarnya fisik, emosi ya, ada teman tadi, tidak lonely, tidak merasa sepi sendirian di dalam taman itu. Karena kalau sendirian Adam itu di situ kan memang dia kesepian. Dia mau ngomong sama makhluk yang lain, ya tentu karena tidak sama-sama akal budinya, tidak sama-sama bisa berbahasa, tidak sama-sama bisa berelasi. Seperti berelasi dengan Tuhan, ya tidak sama, tidak bisa mereka berelasi dengan hewan-hewan itu dalam arti kata bahasa seperti itu ya, tentu ini akan berbeda. Jadi Allah memperhatikan yang mana? Semuanya, rohaninya iya, rohaninya juga Tuhan perhatikan. Makanya Tuhan berhubungan dengan mereka. Tuhan bagian yang ketiga adalah Tuhan memberi ketetapan. Mari kita melihat ayat yang ke-16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Iya, ini kan rohani. Ya, Tuhan menjalin hubungan dengan manusia, memberikan hukum ketetapan kepada manusia. Dan inilah yang tidak disukai oleh orang. Orang bilang, kalau Allah itu baik, kenapa ya harus ada hukum? Kalau Allah itu baik, kenapa harus ditaruh pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di tengah-tengah taman? Justru ya Allah pembuat hukum membuat itu yang pertama untuk membedakan ya, karena manusia kan diciptakan segambar dengan Allah, dengan kuasa, dengan kepribadian yang sedemikian seperti Allah di dalam karakternya ya. Jadi Allah mau mengingatkan manusia dengan adanya pohon di tengah taman itu bahwa manusia adalah manusia. Manusia tidak pernah jadi Allah. Allah adalah pencipta, tapi manusia adalah yang dicipta. Dan yang seperti pernah saya sampaikan, manusia tidak diciptakan untuk independen dari Tuhan, enggak. Manusia diciptakan harus dependen, harus bergantung total kepada Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal semuanya. Dalam hal apapun. Jadi kalau manusia keluar dari kodratnya itu, kodratnya tadi bergantung sama Tuhan, dia tidak bergantung sama Tuhan, itu sama dengan ikan keluar dari kolam. Apa yang terjadi kalau ikan keluar dari kolam? Ya, pelan tapi pasti gimana? Ngos-ngosan dulu, gitu ya kan? Baru kemudian apa? Mati. Jadi kenapa kamu merasa kamu bisa hidup tanpa Tuhan? Kenapa? Ya, kamu merasa kamu bisa hidup tanpa Tuhan? I can, gitu ya. Aku bisa, gitu. Ngapain kamu bisa? Apa yang kamu bisa? Bernapas pun kamu nggak bisa kalau nggak Tuhan masih kasih napas. Bergerak, bisa aja kamu bangun pagi nanti tak bergerak lagi. Apa sebenarnya yang kita bisa? Kenapa kita sombong kali? Merasa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, peraturan itu baik ya.
Tadi kan diberikan peraturan itu untuk apa? Supaya kamu tidak mati. Karena pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Sebenarnya Tuhan ingin manusia itu ya hidup terus. Hidup terus dalam keadaan tidak berdosa. Bukan hidup terus dalam keadaan berdosa, bukan. Itu sebabnya nanti setelah manusia berdosa, Tuhan mengirimkan malaikat kerub ya ke taman itu untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kenapa? Karena nanti dimakannya buah pohon kehidupan, dia akan hidup terus, tapi hidup terus di dalam dosa, di dalam penderitaan, di dalam kehancuran, dan Tuhan tidak mau itu. Tapi sebelum manusia berdosa, Allah menginginkan manusia boleh makan pohon kehidupan. Silahkan aja, kapan saja. Ya, karena memang Allah mau sebenarnya ya bersama-sama dengan manusia terus di dalam taman itu. Tapi sayang ya, iya. Di satu sisi kebebasan manusia adalah gambar Allah juga. Karena Allah adalah Allah yang bebas untuk memilih. Tetapi dia tidak pernah memilih dosa. Tapi manusia yang sempurna, yang diciptakan tanpa dosa, manusia yang tidak kurang apa-apa karena Allah melihat semua yang dijadikannya itu sungguh sempurna, sungguh baik seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Tapi manusia itu justru menggunakan ya akal budinya, kemauannya untuk memilih apa yang salah. Wajarkah kalau Tuhan menjadikan segala sesuatu dia membuat aturan? Saya rasa wajar. Rumah kita saja, rumah kita yang kecil. Kalau saudara punya rumah ya, saudara buat aturannya. Ya kan? Walaupun orang muda bilang, kaku kali peraturan di rumah kami. Masa gak boleh pulang jam 2 katanya. Loh. Jadi bagaimana? Maunya pulang jam 2. Iya, orang tuanya bilang, nakku, ya pulang jam berapa kata orang tua? Jam 9 atau jam 10 gitu ya kan? Iya, datang si anak ini. Ya aku mau pulang jam 2. Nah, bayangkanlah perhati-hatinya ya kan? Iya, kalau dia pulang jam 2, jam tidur orang adalah malam hari. Jam kerja orang siang hari. Siapa mau buka? Oh nanti ku bawa aja kunci. Lalu bagaimana dengan melatonin di otaknya kalau dia tidak pernah tidur tengah malam? Maka otaknya dan sarafnya menjadi rusak. Sehingga orang-orang muda yang selalu tidur di atas 12 o'clock midnight, ya kan? Itu pasti otaknya gak ada yang sehat lagi tuh. Gak ada. Tuhan sudah menciptakan ada satu zat namanya, kalau saya nggak salah namanya, nanti tanya Pak Bangun, melatonin ya. Itu hanya keluar ketika badeh tidur orang tengah malam. Kalau itu nggak keluar, gampang emosi, nggak bisa berpikir, itu secara medisnya. Ya, kalau secara Alkitabnya, ya memang roh yang lain itu di situ bagaimana lah. Ya kan, jadi otak ini pun terus diarahkan kepada hal-hal yang menjadi pemberontakan terhadap firman Tuhan. Ya, jadi ini yang ketiga ya, bahwa Tuhan memberikan peraturan. Jadi ada orang bilang gini, kayak gini pun bisanya masuk surga katanya. Loh, surga memang rumah siapa? Rumah sendiri. Lalu syarat ke surga yang nentukan siapa? Ya terserah aku lah, gitu. Lalako. Iya, Tuhan tidak mau. Gini pun bisa kami bilang, itu kan kami yang bilang. Tuhan bilang bisa enggak kayak gitu? Kalau Tuhan yang membuat aturan tadi mengatakan bagi kami labaci seperti kami itu enggak bisa, ya enggak bisa masuk. Orang rumah-rumahnya kok. Iya, di rumah kita aja kalau anak-anak udah nginjak tai ayam atau tai anjing kan gak ada kita bilang dipersilahkan masuk gitu. Gak ada. Semua orang tua bilang apa?
buka sepatumu, kan gitunya katanya ya. Buka sepatumu nak, gue buka sandalmu itu. Jangan pula sama tai ayam itu kau semua masuk. Katanya. Rumah aja tai ayam gak boleh masuk coba. Ini surga pula, ya kan? Masa surga dosa bisa masuk? Iya. Jadi kadang-kadang apa main-main kita rasa tentang surga ini ya saya pikir. Iya begitu begitupun bisa. Kata siapa bisa? Kalau bisa seperti itu, apa gunanya Kristus datang dari surga? Apa gunanya berdarah-darah dia di kayu salib itu, kepalanya dimahkotai duri. Duri mawar itu kalau dipasang di kepala kita ini sakit loh. Duri biasa aja kita kena sikit. Ambil dulu apa congkel-congkel gitu, baru duri kecil ya. Ini bayangkan mahkota duri ditaruh di atas kepalanya, ya, dan dia dipukuli, dia ditampar, ya, dia diludahi, dia mati, iya kan? Kalau memang begitu saja pun bisa, untuk apa? Apakah Allah terlalu bodoh? Saya meyakini Allah tidak bodoh. Kasihnya itu, ya, dia smart sekali. Cuma karena kasihnya dia rela berkorban. Itu saja ya. Demi orang kayak kita ini. Kayak mana sih kita ini? Kita merasa cantik. Makanya semalam saya baca juga dari kitab Amsal. Ada orang melihat jalan hidupnya rasanya bersih. Tapi apa katanya? Tuhanlah yang menguji hati. Jadi yang disangka orang bersih, disangka orang lurus itu. Pada akhirnya Tuhan yang mengujinya dan tahu apakah itu bersih dan apakah itu tidak bersih. Jadi jangan menjadi Allah yang membuat aturan, ya, aturan-aturan yang kayak mana ya, begitu pun bisanya ke surga, kayak gitu pun bisanya diberkati, kayak gitu pun bisanya disertai Tuhan. Nggak ada itu. Iya. Jadi bagaimana dengan peraturan yang dibuat oleh negara ya, atau dibuat oleh orang-orang yang berwenang yang diangkat oleh Tuhan sebagai pemerintah? Boleh mereka membuat aturan, tapi tentu aturan mereka diharapkan di bawah, ya. Artinya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi ketika misalnya di suatu negara dikeluarkan undang-undang aborsi itu boleh, ini kan melawan Tuhan ini. Masa aborsi boleh? Diundangkan pula. Lalu apa kata orang? Oh, bisa kok menurut peraturan negara. Boleh saja. Tapi di atas peraturan negara masih ada peraturan Tuhan. Ya, masih ada. Jadi seperti pernikahan sesama jenis ini kan ada negara-negara tertentu diberkatinya saja laki-laki sama laki-laki. Ya kan? Boleh? Boleh atau enggak? Hah? Tuhan bilang tidak boleh. Bagaimana dengan perempuan sama perempuan? Boleh ya? Hah? Jadi bagaimana dengan anak-anak kita ini yang gay? Anak kita ini yang lesbi? Nggak ada lesbi sini, nggak ada gay sini, nggak ngaku lah ya, nggak ngaku. Tapi ada yang ngaku juga sama ibu. Dia bilang aku lesbi sebelum aku mengenal Tuhan. Tapi Tuhan membawa dia kepada gender yang ke wanita seperti itu, menjadi seorang perempuan. Dan akhirnya Tuhan melepaskan dia dari lesbianisme itu dan menjadi seorang perempuan yang indah di mata Tuhan. Bukan indah di mata kita saja. Tuhan pun melihatnya dan Tuhan senang. Ada juga anak yang sudah gay, ya, gay, jatuh cinta sama sesama jenis. Inilah penyimpangan-penyimpangan di luar Eden. Sekalipun negara menyetujuinya, tapi Tuhan tidak pernah menyetujuinya. Tidak, dari awalnya tidaklah demikian. Dari awalnya satunya Adam, satunya Hawa ya. Jadi kita lihat Tuhan tidak berkenan. Jadi kalau hukum negara bagaimana? Ya, mari kita evaluasi hukum negara di bawah hukum Allah. Mana lebih tinggi?
Ya, bagi orang percaya tidak ada hukum yang lebih tinggi selain Tuhan. Karena Tuhanlah sebenarnya sumber hukum yang pertama, pencipta hukum yang pertama. Hukum-hukum yang ada, jabaran yang itu sajanya itu. Dan kalau jabarannya nggak mungkin dia bertentangan dengan intinya, induknya, dengan poin yang terutama, tak mungkin. Jadi mari ya kita berpikirnya ini jangan blow on gitu ya. Kita harus berpikir kalau kita diperhadapkan kepada satu hukum yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak akan memilih itu. Kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Tuhanlah pembuat peraturan. Peraturan-peraturan lain harus di bawah peraturan Tuhan. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan Tuhan. Jadi kalau ada peraturan kemudian dijalankan seperti itu, bertentangan dengan firman Tuhan, bukan berarti firman Tuhan setuju atau Tuhan setuju. Itu terjadi karena kekerasan hatimu. Bukanlah itu buah daripada ketaatan, tapi itu buah dari keegoisan, itu buah dari pemberontakan, itu buah dari perlawanan terhadap firman Tuhan. Ya, ini saja yang kita renungkan pada hari ini. Yang pertama tadi kita kembali ya, Allah adalah Allah yang bekerja. Juga ada waktunya untuk istirahat. Kerjanya kamu dengan tekun, dengan giat maksimal. Iya, jangan lebih banyak istirahatnya daripada kerjanya. Ya, ada di sini yang rajin istirahat. Iya, boleh istirahat, tapi bukan istirahat terus. Iya, nanti di sana istirahat terus kok, nggak berhenti lagi nanti. Iya, jadi sebelum di sana istirahat yang ini, ya mari kita bekerja. Saya senang juga moto Jokowi itu ya, kerja. Ya, tapi bukan berarti kerja tanpa maniak lah ya, tanpa ada waktu istirahat. Terus yang kedua tadi, manusia ya, terdiri dari apa tadi? Roh yang di dalamnya ada jiwa, terus ada apa? Tubuh. Yang mana kamu perhatikan selama ini? Benarkah kamu memperhatikan roh dan jiwa itu? Benarkah ada waktu makan untuk roh dan jiwa itu? Bagaimanalah kita secara rohani akan kuat dalam menghadapi pencobaan kalau makanan rohani kita tidak ada. Hubungan dengan Tuhan tak ada, atau mungkin ada orang yang bilang aku sudah terima Yesus, tapi dia tidak terus-menerus di-charge, dia tidak terus-menerus dibaharui oleh firman yang diberikan. Dari mana kekuatannya? Maka kalau enggak ada kekuatannya, iya, datanglah dunia menawarkan sesuatu, kalah. Iya, datang nanti orang cerita dia, oh anakku udah tamat dari Australia katanya kan. Terus langsung ciutlah dia. Mengapa? Karena tidak ada makanan rohaninya. Semalam kami PA ibu-ibu ya, saya melintas dalam pikiran saya semalam gitu ya. Seberapa banyaknya kita ya dalam pikiran ini diubah. Iya, kita tahu apa yang dikejar dunia. Hagabeon, Hasangapon, Hamoraon, ya itu dikejar dunia. Apa kita juga gitu? Lalu mengapa kita merasa tidak berarti tanpa tiga-tiganya itu? Tanpa kekayaan, tanpa kedudukan, tanpa anak. Mengapa kita tidak merasa berguna? Emang itu aja yang dikejar di dunia ini? Seberapa banyaknya kita berubah setelah menerima Yesus ini? Pikiran-pikiran kita ini, pikiran sorga, pikiran Allah kah? Atau pikiran dunia? Pikiran dari gelap. Ya, pikiran dari gelap. Tidak heran kalau sampai ya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis,
Apa yang kamu pikirkan bukan pikiran dari Allah, tapi apa yang kamu pikirkan adalah pikiran yang berasal dari manusia. Iblis selalu memasukkan pikiran yang masuk akal. Dia mengipas karena masuk akal, masuklah selalu. Padahal ya Tuhan memberi kita pikiran surga. Bukan lagi itu yang utama. Kalau itu ditambahkan semua, puji Tuhan, haleluya. Diberikan pun semua itu Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kedudukan ini untuk kemuliaan-Mu. Harta ini supaya mulianya Engkau dan kerajaan-Mu bisa diperluas. Anak ini supaya mulia Engkau. Supaya ya masih ada ya iman yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kita pun membesarkan anak kan bukan supaya jadi S2, S3 semata-mata. Tapi supaya masih ada warisan iman ketika kita akan sudah pindah dari bumi ini ke sorga. Supaya masih ada yang akan meneruskan cerita Yesus itu dari anak-anak kita atau anak-anak rohani yang kita lahirkan. Ya, karena cukup banyak anak, ya cukup banyak orang yang memerlukan Tuhan. Kalau kita diberikan anak-anak rohani ini kan samanya berharganya. Dan ini juga menjadi ahli waris iman kita yang akan meneruskan pekerjaan ini ketika kita sudah menutup mata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Perhatikanlah jiwamu. Iya, perhatikan, selamatkah? Iya, bukankah pernah kita membaca firman Tuhan, jikalau engkau beroleh seluruh dunia, engkaulah yang paling malang kalau jiwamu binasa. Sudah selamatkah jiwa kita? Ingat cerita orang kaya itu ya, hai jiwaku, padamu banyak barang, karena lumbungnya banyak, hartanya banyak, kekayaannya banyak. Tapi jiwanya tidak selamat, karena harta di lumbung itu tidak dapat menyelamatkan jiwanya. Emasnya yang banyak, apartemennya yang banyak, ya, segala hartanya tak dapat menyelamatkan jiwanya. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan jiwa kita adalah Tuhan. Dan betapa kayanya kita dengan memiliki Tuhan. Karena dengan memiliki Tuhan kita memiliki sesuatu yang berlebih berharga dari emas, perak, bahkan kedudukan, bahkan semua yang ada di dalam dunia ini. Iya, demi jiwamu apakah yang kamu bersedia lakukan? Ya, demi keselamatanmu, apa yang kamu sedia lakukan? Demi supaya jiwamu kuat, bisakah engkau bangun lebih pagi, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan memohon kepada Tuhan supaya tiap hari engkau dapat melakukan apa yang Dia katakan. Yang terakhir, Tuhanlah standar ya hukum apapun itu. Baik hukum moral juga, hukum di pemerintahan ini juga. Kalau dulu bangsa Israel ya masih di bawah kerajaan gitu ya, hukum mereka pun dari Tuhan. Kalau hari ini kita demokrasi atau yang lain, saudara-saudara harus menaruh hukum itu, ya hukum yang dibuat manusia harus di bawah hukum Tuhan. Bagi orang percaya tidak ada hukum yang lebih tinggi selain hukum Tuhan. Maka dikatakan takutlah akan Tuhan lebih daripada kepada manusia. Apa rupanya yang manusia bisa buat? Manusia bisa jelekkan, diskreditkan, rugikan. Manusia bisa membunuh manusia. Tetapi ya Allah lebih banyak lagi yang Dia bisa berikan. Allah bisa menghidupkan, Allah bisa memberikan kepada kita kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang membukakan siapa dirimu,
bahwa Engkaulah Allah pencipta hari-hari untuk bekerja. Tapi juga Engkaulah Allah yang menciptakan hari ketujuh untuk beristirahat. Engkau memberkati keduanya. Hari kerja itu juga Engkau memberkati. Hari perhentian itu juga Engkau memberkatinya dan menguduskannya. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada kami pencerahan akan hal ini, supaya kami bukan menjadi orang-orang yang mut-mutan, kami bukan orang yang menjadi pemalas, tapi kami menjadi orang yang rajin karena Tuhan kami rajin, orang yang bertekun karena Tuhan kami bertekun. Tuhan, kami menyelesaikan seluruh pekerjaan itu baru berhenti, dan kami juga ya Tuhan mau bekerja dengan tekun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau membuat kami hari ini menyadari lagi bahwa kami bukan jasmani saja. Ada roh yang ditempatkan Tuhan, dihembuskan Tuhan melalui lubang hidung daripada Adam, maka dia hidup. Kami juga ada roh di dalam kami yang akan diambil suatu saat. Selama roh itu ada, kami berdoa Tuhan, supaya tahu kami kepada siapa kami percayakan roh kami, kepada siapa kami serahkan hidup kami, kepada siapa kami serahkan jiwa kami. Engkau menjadikan kami, Engkau mau supaya kami menyerahkan roh kami kepada Tuhan, jiwa kami kepada Tuhan, supaya kami memiliki hubungan dengan Tuhan yang terus-menerus dibaharui, sehingga kami beroleh kekuatan untuk rohani kami, sehingga kami boleh Tuhan melakukan firman-Mu, bahkan kami boleh hidup berkemenangan. Tuhan, tolonglah supaya kami tidak hanya memperhatikan jasmani kami, tubuh kami ini dengan segala kebutuhannya, karena tubuh ini akan kembali kepada debu. Bagaimanapun hebatnya kami memperbaiki tubuh ini, merawat tubuh ini, dari debu Tuhan sudah buat kami akan kembali kepada debu. Tapi biarlah roh kami benar-benar ya Tuhan dibaharui, benar-benar kami diselamatkan, supaya ketika Tuhan memberikan kami tubuh kebangkitan, maka kami akan bangkit untuk beroleh hidup yang kekal, bangkit untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di sorga, sama seperti persekutuan dengan Tuhan di bumi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang menetapkan aturan. Engkau menyiapkan makanan untuk dimakan bagi Adam dan Hawa yang menarik dan yang baik. Engkau menyiapkan semua yang mereka perlu. Dan Engkau memberikan peraturan kepada mereka, supaya mereka ingat mereka hanya manusia. Mereka harus bergantung kepada Tuhan. Supaya mereka juga tidak mati oleh karena pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan itu. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus membuat hati kami ini mulai mencintai peraturan Tuhan. Karena iblis selalu mengatakan bahwa tidak merdeka, tidak enak kalau ikut peraturan Tuhan. Oh Tuhan, jauhlah dari kami mendengar kata iblis, tapi bolehlah kami mendengar kata Tuhan bahwa peraturan Tuhan itu baik. Peraturan Tuhan itu memberi kehidupan. Peraturan itu menyegarkan. Peraturan itu membahagiakan. Peraturan itu membuat kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik yang berasal daripada Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus meneruskan firman-Mu, supaya hati kami boleh berbalik kepada Tuhan. Hati kami boleh kembali kepada Allah yang menjadikan kami, yang memikirkan kami, yang mempersiapkan semua dari awalnya yang baik. Mari Tuhan berkatilah kami semua supaya iman kami kepada Tuhan bertumbuh, dan kami yakin tidak ada kebahagiaan yang lebih sempurna selain kebahagiaan kalau kami sudah bersama Yesus di bumi ini sampai kepada kekekalan. Karena kami tahu yang ditawarkan dunia ini semua imitasi, semua adalah sampah, semua adalah kehancuran. Tetapi apa yang Kau berikan
bukan imitasi tapi asli, kasih yang sempurna. Persediaan yang sungguh ada ya Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ibadah ini ke tempat kami masing-masing. Biarlah firman-Mu memberi kami kekuatan menghadapi kehidupan ini hari lepas hari. Biarlah dalam persekutuan dengan Tuhan, damai sejahtera ilahi yang melampaui segala akal itu akan memerintah di dalam pikiran, dalam hati kami. Dan biarlah janji Tuhan bahwa Engkaulah yang memelihara kami, yang mencukupkan kepada kami apa yang kami perlu ketika kami mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Biarlah ini juga digenapkan. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Benar, sebentar tiba